Saudara-saudari. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum membahas kebenaran seperti ini, kita terlebih dahulu akan membahas bagaimana bagian pujian kita dibangun. Untuk disampaikan kepada saudara-saudari. Bagian pujian kita saat ini memiliki 12 suku. Ya, yaitu setiap suku dinamai menurut nama seorang anak Israel. Dinamai sesuai urutan dalam kitab Wahyu. Setiap suku kebetulan berisi 1.200 lagu. Lalu di antara lagu-lagu ini, bagian yang paling indah disebut nada janji terindah. Itu bukan nada janji ya. Janji yang paling indah. Lalu diciptakan dari banyak nada. Belum lama ini, kita sudah membangun banyak lagu. Tetapi bagian yang paling indah itu diserahkan kepada sekelompok saudaria. Para saudara hanya saudara Sibo yang menciptakan nada janji saja. Ada saudari-saudari berikut ini. Saudara Sibo memanggil para saudari. Lalu ada Saudari Dashing, Saudari Ian Jian Man Man, Saudari Rut, Saudari Yongwang, Saudari Tonglong, Saudari Fengsheng Ian Jian dan Saudari Queer. Juga, apakah ada yang terlupa? Yang mereka ini, para saudari bersama para saudara. Bersama-sama mencipta, total mencipta 9 pola nada. Lalu setelah menciptakan pola-pola nada ini, kita lalu 9 pola nada ini. Lalu menuliskan janji yang paling indah itu. Menciptakannya. Lalu kira-kira ada berapa banyak rima janji terindah itu? Kira-kira ada. Sekitar 5.600 sampai kira-kira 1.200-an. Nada lagu yang berbeda itu tidak sama. Yang sedikit ada sekitar 5.600 lagu, yang banyak mungkin lebih dari 1.000 lagu. Misalnya nada pujian mungkin ada 5.600 lagu. Misalnya nada sorak-sorai mungkin ada 1.000 lebih sedikit. Ya seperti itu. Bagaimana menempatkan setiap nada lagu? Misalnya nada pujian akan ditempatkan di beberapa suku. Tetapi sepertinya ditempatkan di 2 3 suku. Sepertinya ditempatkan di dalam 3 suku. Nada kemuliaan itu lebih. Kita merasa Tuhan sangat berkenan. Maka nada kemuliaan ditempatkan di dalam 6 suku. Nada lagu lainnya sepertinya di 3 atau 2 suku. Mengapa dibagi seperti itu? Karena tidak bisa isi yang sama walaupun dinyanyikan dengan nada yang berbeda. Tetapi kalau ditempatkan terlalu banyak. Mala tidak begitu indah. Bagian yang indah itu sepertinya tidak banyak. Bagian yang indah ya. Mengapa ditempatkan dalam lagu ini tidak banyak? Ini agak seperti pembangunan bait suci juga sama. Ada emas. Ada perak. Juga ada tembaga. Artinya emas hanya digunakan pada tabut perjanjian. Dan di mezbah emas. Artinya yang dibuat dari emas. Perabot ini ada tabut perjanjian. Ada mezbah emas. Juga ada kaki dian emas serta meja emas. Keempat perabot ini digunakan. Dibuat dengan emas. Lalu perak digunakan sebagai alas di dalam bait suci. Bagian yang dipakai tampaknya adalah bagian yang sangat banyak. Tembaga itu digunakan untuk mezbah tembaga. Juga beberapa tiang di depan. Lalu dari sudut pandang seperti ini, kita punya bagian yang paling penting. Bagian yang sedikit kurang. Bagian yang lebih kurang lagi. Kombinasi seperti ini. Nanti ketika kita menyenai ada sedikit seperti pepaduan lok daging dan sayur ya. Sangat indah. Inilah yang kita ciptakan tentang pembangunan bagian pujian. Lalu bagian pujian total ada 144.000 lagu. Di antaranya ada bagian lain yang lebih indah. Bagian ini saudara Sibo mengambil bagian terindah dari Alkitab. Total ada lebih dari 2.000 lagu. Lalu lebih dari 2.000 lagu itu. Lebih dari 2.000 lagu ini ya, disisipkan ke dalam beberapa cabang ya. Di dalam beberapa cabang itu, totalnya, ada lebih dari 2.000 lagu. Sepertinya disisipkan, ya dipakai 3 kali. Maka lebih dari 2.000 lagu itu, setara dengan lebih dari 6.000 lagu. Dipakai 3 kali, digunakan 3 kali ya. Setiap lagu punya sedikit-sedikit. Setiap lagu ya. Setiap bagian pujian itu, sekitar 5 lagu ya. Ambil 5 lagu terakhir dalam nada janji di Alkitab itu ya. Anggap itu sebagai bagian yang lebih indah ya. Taruh di dalam masing-masing bagian pujian. Jadi bagian pujian ini kalau dinyanyikan, aduh indah sekali ya. Di beberapa tempat ya, masih bisa. Lalu di beberapa tempat lagi indah sekali ya. Begini ya jadi sangat indah. Ada ya, misalnya sebuah bunga paling. Bagian yang paling indah itu adalah bagian kuncupnya ya. Kuncup, bagian kelopak itu yang paling indah. Tapi perlu tidak daun hijau untuk menjadi latar ya. Pakai daun hijau untuk menjadi latar. Bunga harus ada daun hijau sebagai latar baru tampak indah. Maka bagian pujian juga sama. Setiap bagiannya, ada bagian yang paling indah dan juga bagian yang agak menusuk. Ada bagian daun hijau untuk menjadi latar. Maka macam-macam itu ya jadi indah sekali. Kalau semuanya adalah kelopak ya. Semuanya adalah yang paling indah, itu justru tidak bisa menampakkan keindahan. Indah itu harus pakai ya keindahan bunga. Harus pakai daun hijau sebagai latar. Kita membangun bagian pujian juga seperti ini.
Termasuk pembangunan bait suci juga seperti ini ya. Bagian yang paling penting adalah tabut perjanjian. Maka ya, tabut perjanjian itu harus ditempatkan di ruang Maha Kudus ya. Jadi ada pembangunan seperti ini. Ini juga adalah anugerah Bapa Oh. Membuat kita kelak ketika menyanyi ya ada bagian yang indah sekali. Juga ada bagian yang agak tajam. Maka saudara-saudari ya, semua bagian itu dinyanyikannya. Kiranya kemuliaan bagi Bapa di surga, Tuhan,